Baik, saya ingin mengawali karena memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri bahwa materi saya hari ini adalah terkait dengan bagaimana menghimpun opini publik melalui jejak pendapat dan survei publik, begitu ya. Nah, sebenarnya saya ingin mengawali dulu apa sih itu opini publik, gitu ya. Opini publik itu kan bagaimana kumpulan sikap, keyakinan individu tentang topik atau masalah tertentu yang itu dipegang oleh sebagian besar populasi total. Jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah dari opini publik ini, misalnya di tahun 1961 ilmu politik di Amerika gitu ya, menekankan bagaimana pentingnya opini publik ini dalam politik. Jadi ketika mendefinisikannya, opini-opini yang kemudian ini dipegang gitu ya oleh orang-orang swasta yang dianggap bijaksana oleh pemerintah untuk diperhatikan. Jadi ini poinnya adalah memang untuk diperhatikan. Dan seiring dengan kemajuan tentu saja analisis data statistik, demografik gitu ya, yang kemudian itu juga dibantu dengan komputer 1990, kemudian opini publik ya mulai dipahami sebagai pandangan kolektif dari bagian populasi yang lebih spesifik gitu ya. Dan tentu ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap politik pemilu dan opini publik juga. Ini menjadi kekuatan ya, tidak hanya di politik pemilu, tapi juga di bidang lain, misalnya budaya lah, seni, periklanan, belanja konsumen dan lain sebagainya. Nah, kita tahu teman-teman semua bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana semua orang itu ya bebas berpendapat dan beropini gitu ya. Dan kemudian pendapat itulah yang kita jadikan sebagai opini publik atau public opinion. Opini itu kan pendapat dari seseorang mengenai sesuatu hal, itu bisa konkret tapi juga bisa abstrak gitu ya, tergantung bagaimana tertariknya seseorang. Misalnya memang terhadap persoalan-persoalan yang hari ini kita tahu banyak diperbincangkan. Misalnya kita kemarin sudah menyaksikan begitu ya beberapa isu mengenai penundaan pemilu 2024, lalu kemudian perpanjangan periode, lalu kemudian ada juga berkaitan dengan ekonomi gitu ya, kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya, harga-harga bahan pokok mahal gitu ya. Nah, ini kemudian hal aktual, persoalan yang hangat diperbincangkan gitu ya, baik itu misalnya sosial, hukum, ekonomi, politik atau apa saja yang kemudian itu menjadi menarik perhatian kita semua. Nah, apa yang kemudian dibicarakan publik besok atau lusa mungkin bisa jadi tidak menarik gitu ya. Apalagi misalnya setelah 1 minggu, 2 minggu kemudian. Mungkin hari ini kita melihat isu penundaan pemilu rasa-rasanya sudah mulai redup gitu ya. Atau misalnya permasalahan yang dibicarakan orang yang kemudian itu juga bisa beralih dari satu permasalahan, tapi bisa ada lagi nih permasalahan lagi yang baru gitu ya. Kemudian kita juga lebih fokus menanggapi hal itu. Nah, kalau misalnya kita tahu misalnya ya bahwa opini publik atau public opinion itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan diterjemahkan sebagai pendapat umum gitu ya. Jadi bagaimana publik itu diterjemahkan sebagai umum, sedangkan opini itu ya didefinisikan sebagai pendapat gitu ya. Dan kalau di komunikasi itu kan ada yang namanya public relation ya. Kalau kita artikan public relation itu adalah ya hubungan masyarakat, humas gitu. Nah, publik di sini adalah juga masyarakat gitu ya, dan relation adalah hubungan. Nah, maka publik di sini adalah ya bagaimana public relation juga memiliki fungsi begitu ya, penyambung opini untuk menampung yang ditujukan, opini tersebut yang ditujukan kepada seseorang atau kemudian lembaga. Nah, kalau misalnya kita melihat begitu ya, kalau lihat dari bagaimana ruang lingkup pendapat umum atau opini publik ini kan ada pendapat umum yang sifatnya tunggal atau opini banyak begitu ya, atau pendapat umum yang kemudian itu hanya untuk beberapa orang saja atau kelompok gitu ya. Ada yang juga wajah opini publik, yaitu opini massa gitu ya, karena kebetulan saya juga menjadi salah satu pengampu di mata kuliah komunikasi massa gitu, jadi sangat related sekali saya rasa beberapa teori komunikasi massa memang sangat mempengaruhi opini publik atau memang public opinion. Nah, opini publik tentu saja kalau kita bicara mengenai opini publik,
tentu ini tidak terlepas dari adanya juga relevansi dengan sistem demokrasi pada suatu negara. Unsur esensial pemerintahan demokrasi itu sendiri adalah mengenai bagaimana sih kepekaan terhadap opini publik. Jadi kalau dalam bukunya atau dalam pemikirannya Jürgen Habermas, ini karena saya komunikasi mungkin ya, jadi agak nyerempet ke komunikasi, itu ada yang namanya deliberative democracy atau demokrasi deliberatif. Itu kan mensyaratkan adanya bagaimana proses diskursus itu harus terbangun gitu ya. Diistilahkan oleh Habermas itu kan public sphere. Jadi ada ruang publik yang didefinisikan sebagai tempat bagi publik untuk bisa mengekspresikan kebebasan dan otonomi gitu ya, kita semua sebagai apa? Sebagai masyarakat gitu ya, sebagai publik gitu. Ya memang ini harus ada ruang partisipasi yang itu juga cukup baik gitu ya, termasuk juga untuk semua. Kalau kata Habermas itu kan deliberative democracy gitu ya, itu harus memenuhi 2 syarat utama. Yang pertama adalah bebas, yang kedua adalah kritis gitu. Jadi bebas arti di sini adalah dapat berbicara dimanapun, berkumpul, berpartisipasi, dan itu juga sudah dilindungi gitu ya oleh undang-undang kita di pasal 28. Lalu kritis, bagaimana siap dan mampu secara adil juga bertanggung jawab dalam menyoroti pengambilan keputusan yang itu bersifat publik. Jadi kalau kata J.J. Rousseau, sumber legitimasi itu adalah kehendak umum gitu ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi bagaimanapun prosesnya, itu ya terlegitimasi, ada legitimin gitu ya. Nah ini satu juga prasyarat bagi pembentukan pendapat dalam demokrasi mengenai kebebasan komunikasi gitu ya. Ada kebebasan komunikasi dan ini menjadi salah satu elemen penting dalam membangun demokrasi karena opini publik, suara publik kalau didefinisikan itu kan ada istilah suara rakyat itu adalah suara Tuhan gitu. Nah jadi ini menjadi hal yang sebenarnya opini publik ini menjadi hal yang sangat krusial. Bagaimana sebetulnya dalam menghadapi hal itu juga ada proses demokrasi deliberasi, masyarakat juga harus terinformasi dengan baik, tentu dengan pelayanan publik gitu ya. Jadi bisa membangun two-way communication, komunikasi 2 arah, not one-way communication. Nah justru dengan hadirnya opini publik ini, saya rasa ini menjadi kesempatan gitu ya untuk publik itu sendiri bisa mengungkapkan gagasan. Dan tentu dalam misalnya sebaiknya bisa terhadap apa yang diaspirasikan publik gitu ya, baik itu pro ataupun yang kontra terhadap pemerintah. Meskipun memang ada pihak-pihak yang kontra, tetapi sebaiknya justru di sini kata deliberatif demokrasi jangan pemerintah itu apresiat mereka baik itu yang pro ataupun kontra. Nah lalu bagaimana dipraktekkan? Sebentar ini ada feedback gitu. Feedback gimana ya? Ya, soalnya double device. Feedbacknya dari Neni bukan ya Bang? Dari punya Neni. Dari punya Neni. Kelihatan dari sini. Enggak Bang. Udah. Dari sini. Udah. Nah udah ya kayaknya yang lain bocor. Kayak saya lanjutan nih. Tadi sampai mana lupa jadi. Ya. Mestinya memang ya mempraktekkan bagaimana juga unsur kepekaan dari pemerintah gitu ya untuk dapat kritis dengan misalnya mencari tahu alasan, latar belakang, kenapa sih masyarakat itu lebih memilih kontra dengan pemerintah, misalnya berdasarkan hasil survei gitu ya. Pemerintah misalnya yang tadi kalau Bu Fitri sampaikan, ada yang pada awalnya misalnya puas dengan kinerja Jokowi tapi kemudian menurun. Nah itu ada apa gitu ya, mestinya itu bisa pemerintah juga bisa kritis gitu. Nah ini justru juga bisa membantu pemerintah untuk bisa melihat segala sesuatu persoalan itu dari berbagai sudut pandang, artinya tidak mengedepankan sekedar kepentingan elit politik tertentu saja atau mayoritas saja gitu ya. Jadi kalau dalam bukunya Discourses, orang yang bijaksana itu tentu tidak akan mengabaikan opini publik. Jadi opini publik ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi kita dalam berdemokrasi.
Nah, ini ada karena saya komunikasi mungkin ya, saya juga memberikan sebuah gambaran memang dalam jejak pendapat ini gitu ya, menghimpun opini publik melalui jejak pendapat ini penting. Kiranya kita mengidentifikasi publik gitu ya, target publik itu apa gitu ya. Nah kan saya ada dua referensi. Yang pertama menurut John Dewey gitu ya, yang kedua ini menurut Grunig. Nah kalau kata John Dewey itu kan dibagi begitu ya, publik itu ada yang namanya publik laten gitu ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya tidak menyadari hubungan mereka dengan orang lain dan organisasi dengan beberapa masalah atau situasi lainnya. Jadi publik yang sebenarnya udahlah cuek gitu ya, saya nggak peduli gitu dengan apa isu yang sekarang ada gitu ya, mau itu wacana penundaan periode lah, kenaikan BBM pertama lah, mau kenaikan bahan pokok lah ya, it's I don't care gitu. Terus kata John Dewey ya ada juga publik sadar atau aware publik, orang-orang yang sebenarnya menyadari nih ada nih permasalahan, tapi ya nggak maulah terlibat dalam permasalahan itu, ya udah cukup aja itu sekedar tahu aja kayak gitu gitu. Lalu ada publik aktif atau aktif publik. Ketika mulai berkomunikasi, ini ada hal yang krusial nih, nggak bisa nih kita diemin gitu ya, karena bagaimanapun misalnya masa depan demokrasi itu ada di tangan kita nih. Jadi mau nggak mau ketika ada isu-isu kontraproduktif yang dilontarkan oleh elit pejabat politik kita, ya mau nggak mau kita harus respon gitu ya. Mau nggak mau kita harus terlibat aktif menyuarakan sebagai bentuk bagian dari kritis masyarakat itu sendiri. Nah tapi kalau kata John Dewey itu membagi 4 hal, ada publik semua masalah, ada publik apatis, ada publik isu tunggal, ada publik isu panas gitu ya. Nah, jadi memang dalam di komunikasi ini mendefinisikan bagaimana opini publik itu ya jadi pertukaran informasi yang kemudian bisa membentuk sikap, bisa menentukan isu dalam masyarakat yang itu dilakukan secara terbuka gitu ya. Jadi opini publik itu ya sebagai komunikasi mengenai hal-hal yang itu dilontarkan gitu ya dalam bentuk dengan cara tertentu, dan itu pasti akan membawa efek gitu. Nah, kita penting untuk melakukan dan mengidentifikasi publik itu dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita mau wawancarai soal penundaan pemilu juga kepada orang yang sebenarnya nggak paham sama sekali soal hal itu gitu ya. Nah ini identifikasi publik ini saya rasa menjadi hal juga yang sangat krusial. Bagaimana publik juga dalam pengertian pendapat umum itu kan berbeda dengan masyarakat dalam realitas sosial gitu ya. Publik itu adalah orang yang memiliki kepentingan juga dengan suatu persoalan itu. Mungkin yang dinamakan kata John Dewey itu adalah publik yang aktif gitu ya. Jadi publik suatu abstraksi yang itu bukan kita sebut sebagai apa ya, yang apatis itu ya, yang laten gitu ya. Jadi penting kiranya untuk kemudian kita bisa mengidentifikasi bagaimana identifikasi publik itu gitu ya, agar kemudian ya setiap isu itu kan pada dasarnya bagaimana menciptakan masyarakatnya itu sendiri gitu ya, dan setiap masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang sama yang kemudian itu membentuk masyarakat tertentu gitu ya. Jadi sekalipun individu pada waktu tertentu itu adalah anggota dari banyak masyarakat yang berlainan, tapi kemudian memang ada individu-individu ya, kayak saya misalnya menjadi kelompok di pegiat pemilu gitu ya, ada kelompok juga yang sebenarnya sama-sama ada di ruang demokrasi, tapi ada khusus, ada yang anti korupsi dan lain sebagainya. Nah itu tentu kita juga penting untuk kemudian mengidentifikasi publik itu sendiri, karena begitu pentingnya saya rasa soal opini publik ini dalam mendapatkan dukungan dari publik, maka sasarannya juga memang harus tepat gitu ya. Dan kalau di praktisi humas itu kan ya karena saya juga humas gitu ya, di humas itu kekuatan yang dimiliki oleh pendapat opini publik gitu ya, itu menjadi kekuatan pendapat umum, dan bagaimanapun public relation itu ya harus memanfaatkan organisasi itu untuk mencapai kesuksesan dengan opini publik itu gitu. Jadi kalau tidak ada opini publik gitu ya dari masyarakat, ya itu akan sangat sulit kemudian kita juga mengukur sejauh mana kesuksesan. Kalau misalnya dalam
apa ya, pendapat itu kan dapat juga menjadi social judgment gitu ya, atau hukuman sosial bagi seseorang ataupun lembaga. Opini publik itu bisa menjadi citra positif untuk lembaga, ataupun memang sebaliknya itu bisa menjadi citra negatif gitu ya untuk lembaga. Nah, makanya dengan adanya opini publik, ya memang itu diharapkan lembaga-lembaga yang kemudian punya kepentingannya dengan publik, dengan adanya opini publik itu ya paling tidak bisa ada rasa malu gitu ya, rasa dijauhi, frustasi, putus asa gitu ya. Misalnya kemarin kita tahu ya, pasca pemilu 2019 itu ada misalnya salah seorang anggota KPU yang itu terjerat kasus korupsi gitu ya, salah seorang anggota KPU di tahun 2017-2022 ada salah seorang anggota KPU yang itu terkena OTT KPK, dan itu kemudian menjadi pemberitaan yang sangat luar biasa di media massa dan menjadi perbincangan masyarakat luas. Dimanapun itu pasti aja selalu membahas masalah itu. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu tuh yang lewat, oh yang kemarin ini ya, yang kemarin ada tertangkap OTT KPK ya, bla 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 bla. Nah ini tentu saya melihat justru Kompas pada saat itu 1 minggu pasca tersangka OTT KPK salah satu anggota KPU itu langsung tuh melakukan jejak pendapat. Sebetulnya bagaimana sih pandangan publik terhadap kredibilitas lembaga KPU, itu langsung dilakukan jejak pendapat. Ya ternyata memang publik masih memiliki dan menaruh harapan begitu ya kepada KPU, kredibilitasnya yang masih dianggap tinggi gitu. Nah, ini menjadi penting saya rasa bagaimana lembaga itu ya bisa melakukan, kalau itu kemudian citra jadi negatif, reputasinya jadi hancur gitu ya, itu kan harus kemudian bisa mengembalikan itu gitu ya, bisa mengembalikan lembaga yang telah hancur, lebur gitu ya, dihadang oleh krisis, baik itu krisis yang berasal dari internal ataupun eksternal. Nah itu tentu ada lagi ya, ada namanya image restoration theory. Jadi bagaimana suatu lembaga, suatu institusi yang sudah hancur, lebur reputasinya itu bisa kembali lagi. Nah, tapi itu bukan menjadi pembahasan kita, itu hanya sekilas saja lah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sebetulnya mengukur opini publik melalui polling. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke ilmiah begitu ya, karena ini masuk ke ilmiah yang mungkin saya juga ada beberapa hal yang kemudian ya ingatkan atau kemudian juga beritahu kalau memang kemudian itu kurang tepat begitu ya dalam perspektif saya, karena keterbatasan bacaan, wawasan ataupun juga pengalaman gitu ya, tidak semalang melintang Bang NHS lah gitu ya. Nah, untuk apa sih pendapat masyarakat atau pendapat umum itu diketahui gitu ya. Jadi bagi suatu negara yang menganut prinsip keterbukaan demokrasi, karena kita juga di era reformasi ini kan era yang sebenarnya sudah menuju pada keterbukaan informasi publik gitu ya. Opini publik itu tentu sangat diperhatikan oleh setiap pejabat negara ataupun kemudian pejabat publik, karena keputusannya yang diambil itu ya tentu kan harapannya harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi dalam konteks komunikasi politik, jejak pendapat ini menempati posisi yang sangat krusial dan penting untuk mengukur dan menganalisis bagaimana di negara-negara yang itu menganut sistem demokrasi. Dan itu bisa dikatakan negara-negara yang kemudian itu menganut sistem demokrasi ya pastilah gitu ya menggunakan jejak pendapat ini untuk kepentingan politiknya gitu. Jadi bagi misalnya para pemimpin negara gitu ya, atau pemimpin politik atau kandidat yang itu kemudian mau bertarung nih di pemilihan gitu. Kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu 2024 ya. Di mana pemilu 2024 itu ya kita akan menghadapi 7 pemilihan gitu ya. Jadi meskipun memang di bulan yang berbeda, tapi itu dilaksanakan di tahun yang sama. Nah, mulai dari sekarang nih ternyata sudah ada ya misalnya polling-polling soal sejauh mana sih elektabilitas capres, elektabilitas misalnya kayak di DIP juga, di DIP itu di Jawa Barat itu sudah mulai gitu ya. Ini siapa nih yang kira-kira kuat gitu ya di DPR RI, dapilnya di Jawa Barat, dengan misalnya dengan DPRD
kabupaten kota dan provinsinya sendiri, dan itu tentu akan menggunakan ya jasa perusahaan jejak pendapat untuk mengetahui sejauh mana sih kekuatan dukungan kita gitu ya, sejauh mana publik juga melihat personal branding dari masing-masing kandidat gitu ya, karena itu akan opini publik mereka itu akan sangat menentukan bagaimana mereka itu berstrategi, bagaimana mereka itu melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan konstituennya, ataupun misalnya partai politik kan sudah ada ya partai politik misalnya menjelang kemarin, baik itu misalnya ada Kompas, kemudian misalnya yang dirilis oleh indikator barometer politik gitu ya, kemudian ada LSI dan lain sebagainya, yang itu mengukur sejauh mana sih elektabilitas juga partai politik gitu ya untuk menuju pemilu 2024. Nah ini penting karena jejak pendapat ini tentu memiliki pengaruh besar, apalagi dalam kampanye politik, untuk melihat misalnya favorit tidak sih gitu ya dari misalnya salah seorang capres atau cawapres ini di mata di mata para pemilih gitu ya, dan hasil jejak itu gitu ya kemudian dijadikan sebagai sebuah amunisi perang gitu ya. Ini bisa menjadi peluang nih dan tantangan bagi kandidat untuk menyusun strategi, bagaimana strategi perlawanan itu gitu ya. Nah jadi memang ini juga menjadi hal yang kemudian itu sangat krusial gitu ya, dan dari beberapa literatur saya rasa saya melihat bahwa yang mengukur opini publik itu paling tidak ada 5 hal begitu ya. Yang pertama ada melalui sampel acak gitu ya, atau misalnya yang kita kenal dengan random sampling, bagaimana suatu metode penarikan sampling gitu ya dari populasi itu ya dengan cara memberi kesempatan yang sama nih gitu ya kepada semua anggota populasi untuk menjadi sampel. Kemudian ada juga sampel sistematik atau systematic sampling, bagaimana metode penarikan sampling itu ya dengan cara membagi jumlah populasi yang telah kemudian didaftar gitu ya dengan besarnya sampel yang kemudian itu akan diambil. Kan biasanya kayak Kompas ya, kalau media itu kan biasanya Kompas itu kan dia punya, kalau nggak salah tuh setiap Selasa, Senin kalau nggak salah Senin ya, setiap Senin itu pasti aja mengeluarkan jejak pendapat gitu ya. Nah mereka itu sebenarnya udah punya nih draft nama-nama yang siapa-siapa saja yang harus dia kontak berdasarkan pertemuan dia secara tatap muka di lapangan gitu. Jadi ketika melakukan survei langsung terjun ke lapangan, diminta nomor kontaknya, jadi tinggal untuk isu-isu selanjutnya tuh ya tinggal ditelepon gitu. Dan itu saya selalu menjadi salah satu yang menjadi sampel itu gitu ya, pasti aja selalu ditelepon juga dalam melihat jejak pendapat ini. Nah, lalu kemudian ada sampel stratifikasi gitu ya, bagaimana metode penarikan ini juga dengan cara klasifikasi populasi itu lebih awal, lalu kemudian ada cluster sampling gitu, bagaimana metode penarikan sampling ini yang kemudian itu biasanya dilakukan berdasarkan lokasi gitu ya, atau wilayah tempat di mana berdomisili berdasarkan jumlah populasi itu tentunya ya. Lalu kemudian sampel tanpa acak atau non-random sampling, bagaimana metode penarikan sampling yang itu terbalik dari sampel acak. Jadi ini memang kebalikannya. Nah, tahapan jejak pendapat atau polling itu yang pertama penting kita melakukan penetapan tujuan polling. Penetapan tujuan polling ini menjadi langkah yang sangat penting karena ini bisa mengetahui respon publik terhadap persoalan aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Dan setidaknya gitu ya, kita bisa mengetahui respon persetujuan publik, setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan yang misalnya dikeluarkan oleh pemerintah. Semisal adanya pembentukan IKN misalnya ya, IKN. Nah, ini bagaimana nih terhadap persetujuan publik gitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya kita juga bisa mengetahui preferensi atau intensitas sikap publik terhadap isu tersebut gitu ya. Jadi setelah kemudian kayak kemarin misalnya BBM lagi ya, karena kemarin Pertamax naik ya. Pertamax naik dan saya kan selaku yang selalu memakai Pertamax ini yang asalnya 250 itu full, sekarang tuh nggak bisa full gitu ya. Nah, apakah langkah
yang sebaiknya itu diambil gitu oleh pemerintah. Apakah kemudian udahlah dipertahankan dengan kenaikan BBM ini, atau kemudian ada langkah kompromi nih, karena ini kan proses deliberasi ya, kalau kata Habermas ini kan ada kompromi atau kemudian ada langkah lain. Langkah lain misalnya yang kemudian dengan bahan pokok itu naik gitu, kemudian ada yang namanya subsidi dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi penting karena untuk melihat apa yang semestinya dilakukan gitu ya, dengan melihat adanya persetujuan atau tidak persetujuannya dari publik. Nah, setelah kemudian tujuan itu ditetapkan, lalu kemudian populasi itu ditentukan dan diambil dengan sejumlah sampel yang tadi sebelumnya disampaikan, dan sampel ini kan sebaiknya yang representatif gitu ya, bagaimana mewakili publik yang dimaksud. Jadi ini juga sampelnya juga bisa beragam dan itu bisa mengakomodasi keberagaman dari responden atau publik gitu ya. Kayak kemarin kan yang dilakukan misalnya jejak pendapat itu ada dari kalangan petani, kemudian ada dari entrepreneur dan lain sebagainya. Jadi sangat beragam sekali gitu ya, dan bagaimana menentukan tipe informasi, jenis informasi, sekaligus juga bagaimana rumusan pertanyaan dan kemudian jawaban yang akan digunakan juga untuk mengumpulkan data. Nah, lalu ini kan bisa menggunakan, ini kan karena kebanyakan menggunakan jenis pertanyaan tertutup gitu ya, artinya jenis pertanyaan yang pilihannya itu ya sudah disediakan gitu ya, dan responden itu ya tinggal memilih lah, salah satunya kan biasanya pakai skala Likert ya. Kalau di kuantitatif itu kan ada setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan lain sebagainya. Dengan ya tentu itu pilihan jawabannya itu ya udah ada di sana gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal menceklis saja, dan tentu setiap instrumen itu juga ditetapkan ya waktu dan bagaimana metode pengolahan datanya. Karena bisa jadi nih misalnya ada juga yang kok metodenya sama misalnya, terus kemudian indikator yang diturunkannya sama, tapi kok kenapa hasilnya bisa beda ya? Nah, itu mungkin aja gitu ya, dalam waktu dan metode pengumpulan datanya tuh beda gitu ya. Jadi mungkin ya masyarakat juga kan sudah mulai mungkin bertransformasi ya dengan adanya wacana-wacana isu-isu itu, lalu kemudian juga dia mendapatkan literasi dan lain sebagainya, itu bisa persoalan waktu gitu ya. Itu juga bisa menjadi bisa menjadi hasilnya itu juga berbeda gitu ya. Nah, itu kerap kali juga itu kan menjadi menjadi pertanyaan kita semua gitu ya. Dan bagaimana misalnya juga yang selanjutnya metode dan pengumpulan polling gitu ya. Jadi dalam metode dan pengumpulan polling ini kan ada misalnya yang di kota-kota besar gitu ya, dan respondennya itu ya orang-orang dewasa, juga misalnya bagaimana untuk kepentingan efisiensi ya misalnya dipilih 3 hari kemudian melalui metode telepon gitu. Ini kan juga bisa mengefisiensi anggaran ya, jadi biaya yang dikeluarkan juga terbatas gitu ya, dan ini bisa ya tidak membengkak lah, lebih efisien lah ya, dan yang kita inginkan juga sesuai dengan harapan gitu ya. Bagaimana misalnya juga, tapi bisa juga misalnya menggunakan kuesioner tertulis dan responden itu kita hubungi langsung gitu ya. Misalnya tadi ya di telepon gitu ya, atau misalnya melalui tatap muka gitu ya di tempat-tempat umum atau publik, yaitu bisa berbagai cara ditempuh lah ya, metode apa ya nanti yang digunakan. Kemudian prinsipnya, waktu dan metode pengumpulan datanya yaitu harus dapat menjamin terkumpulnya juga data yang lengkap gitu ya, agar memang ya kalau data lengkap itu kan enak ya menganalisis datanya. Bagaimanapun analisis itu tergantung bagaimana pengumpulan data. Jadi kalau pengumpulan datanya itu nggak maksimal gitu ya, maka analisisnya pun ya kadangkala tidak deep gitu ya, nggak mendalam. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih sebetulnya esensi dari polling itu sendiri gitu ya. Nah, pengaruh jejak pendapat ini kan dengan memberikan informasi gitu ya. Jejak pendapat kadang-kadang ini dapat mempengaruhi juga para perilaku kita gitu ya. Perilaku ya utamanya misalnya para perilaku pemilih nih. Bagaimana misalnya ya ada kan teori-teori yang itu bisa mempengaruhi
pemikiran kita gitu ya, atau bahkan bisa mempengaruhi behavior gitu ya. Itu ada jurnalnya, tadi saya nemu jurnalnya tapi belum sempat dimasukin gitu ya. Tapi nanti kalau butuh saya kirim jurnalnya. Tadi saya searching kebetulan ya bagaimana sebenarnya ini publik atau jejak pendapat ini ternyata bisa mempengaruhi para perilaku gitu ya, perilaku pemilih misalnya. Dan itu atau misalnya yang kadang-kadang yang kan kalau milenial itu biasanya milenial, Gen Z gitu ya, itu biasanya swing voters ya mereka tuh, ya masih terombang-ambing ya kadangkala hasil dari jejak pendapat itu bisa mengkonstruksi realitas. Nah ini pakai teori interaksi simbolik biasanya ya. Jadi apa yang kemudian didapatkan gitu ya informasi itu kadangkala itu juga gitu ya yang terbangun dalam brand awareness kita gitu, dalam pemikiran kita yang sehingga itu bisa mempengaruhi pemilih. Nah ini juga bisa menjadi teknik persuasi gitu ya. Ternyata polling itu ya kalau dalam teorinya stage of change teori persuasi itu kan ada tahapan-tahapan tuh. Bagaimana misalnya mulai memperkenalkan gitu ya, kemudian sampai kemudian pada perubahan perilaku pemilih itu sendiri. Nah ini tentu sebagai refleksi dari apa ya, dari demokrasi kita sebenarnya ekspresi publik ini juga melalui polling ini kan menjadi bahan pertimbangan gitu ya dalam pengambilan keputusan dari setiap kebijakan negara. Polling ini juga berperan tentu bukan hanya dalam rangka pemilu gitu ya, tapi lebih dari itu tentu saja memiliki peran yang sangat signifikan bagaimana mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah gitu ya. Dan melalui polling itu DPR kemudian pemerintah itu dapat mengukur sebenarnya sejauh mana sih aspirasi publik atau kemudian keinginan publik gitu ya. Nah, tapi kadangkala gitu ya ada juga terjadi disparitas yang mencolok gitu ya dari misalnya beberapa penyelenggara polling gitu ya. Misalnya kadang-kadang kan ketika dulu ingat banget ya pasca pemilu 2019 itu kita tahu itu ada disparitas antar satu lembaga quick count gitu ya dengan yang quick count yang lain. Ini sebenarnya mana sih Prabowo Sandi atau kemudian Jokowi Ma'ruf ini yang menang. Nah itu kan di televisi saja itu kan ditampilkan seperti itu gitu ya, stasiun televisi ini mengungkap jejak pendapat ini, hasilnya ini yang nomor 1 yang menang, sementara di yang lain kemudian nomor 2 yang menang. Nah ini ya ini kemudian ya kadang-kadang memang terjadi disparitas gitu ya dalam hal polling itu sendiri yang dilakukan oleh satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kan sejatinya polling politik itu ya tidak terjerumus menjadi strategi politik yang merusak gitu ya polarisasi di masyarakat gitu ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat yang bagaimana sudah dibangun dengan kerjasama gitu ya, kemudian dengan gotong royong, dengan susah payah. Tapi kadang-kala ya kemarin kita saksikan betul lah ya bagaimana polarisasi yang itu kemudian terjadi pasca pemilu 2019 itu akibat misalnya polling-polling ini juga yang sebenarnya tingkat akurasinya juga ya gak seperti akurat gitu ya. Dan jejak pendapat ini tapi satu sisi memang memberikan kesempatan untuk warga negara bagaimana menyampaikan aspirasi, kepentingan gitu ya yang itu berkaitan dengan kepentingan publik terutama memang ya adalah juga masyarakat. Nah, sebenarnya jejak pendapat ini juga ya mungkin apa ya, satu sisi memang belum dijadikan sebagai alat bantu elit politik juga untuk bisa merumuskan kebijakan publik yang itu bisa mendekati pada aspirasi publik dan masyarakat gitu ya. Masyarakat juga ya belum juga menggunakan hasil jejak pendapat ini yang kemudian itu mendesak nih para pejabat publik gitu ya untuk kemudian memberikan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi ya. Kemarin kita tahu lah ya bagaimana tarik ulur misalnya penundaan pemilu gitu ya. Yang kemudian sebenarnya gimana sih responnya pejabat publik itu ya kadang-kala juga mengalami krisis komunikasi publik gitu ya pejabat komunikasi kita. Kadang-kadang yang disampaikannya itu ya paradoksal statement ya katanya
kita harus taat pada konstitusi. Tapi di sisi lain juga menyampaikan pendapat, wong ini negara demokrasi, sah-sah aja dong kita berwacana gitu ya. Nah, jadi ya ini ada paradoksal statement juga gitu. Jadi dari hasil jejak pendapat, kemudian opini publik gitu ya, ya tidak sedikit juga yang kemudian yang nggak bisa gitu ya mendesak pejabat publik kita itu untuk membuat kebijakan konkret, kebijakan yang itu sesuai gitu ya dengan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian memang ketidakpercayaan ini gitu ya, itu juga bisa ya berimplikasi pada tadi ya citra yang sebenarnya bisa itu baik atau kemudian bisa itu buruk. Nah, publik juga ya kita tahu ya sebagai subjek dalam polling itu ya publik sebagai subjek politik, kemudian polling juga sebagai sebenarnya instrumen pembelajaran politik juga gitu, dan bagaimana bekerjanya demokrasi. Bentar. Ini ada yang bocor. Ya. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi memang ada kode etik jejak pendapat. Tadi menarik yang disampaikan oleh Bu Fitri di awal gitu ya, di pengantar. Bagaimana sebenarnya jejak pendapat ini mungkin ya bisa jadi banyak dipersoalkan begitu ya. Makanya kemudian ya dalam polling ini harus mengikuti bagaimana kode etik jejak pendapat atau polling itu sendiri. Polling tentu sebenarnya memiliki metode yang sama ya dengan survei gitu. Bagaimana misalnya tadi ya dalam menetapkan rumusan masalah gitu, kemudian menentukan sampel, merumuskan pernyataan, analisis statistiknya juga, yaitu harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, yang itu lazim pada umumnya. Nah, ketika kemudian ya kan kita sering juga ya menemukan misalnya ketidakpercayaan publik terhadap jejak pendapat ini juga banyak gitu ya, belum kuat gitu, dan kemudian tidak jarang juga jejak pendapat ini juga ya ini mohon maaf ya, banyak juga mengabaikan kaidah-kaidah yang seharusnya gitu ya. Ini nggak bisa kita pungkiri gitu ya, bahwa memang ya ada gitu ya, kayak yang katakanlah misalnya lembaga-lembaga yang itu belum, lembaga surveinya itu ya belum kredibel gitu lah ya. Itu kadangkala mengabaikan gitu kaidah-kaidah yang seharusnya gitu ya. Dan itu nyatanya juga tapi menjadi framing media gitu ya, menjadi framing media massa dan menjadi agenda setting. Nah, ini tentu sangat merugikan gitu ya profesi jejak pendapat, bukan hanya merugikan profesi si jejak pendapatnya saja, tapi juga ini merugikan publik gitu kalau kemudian ini tidak dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan gitu kan. Dalam beberapa terakhir ini ya bermunculan gitu ya jejak pendapat yang misalnya kita tahu ya itu menarik untuk dilakukan peliputan media massa gitu ya, yang bisa ya kan media massa ini kan sangat luas gitu ya, sistem STM gitu ya, sistematis, terstruktur dan masif gitu ya. Nah, ini justru hasilnya juga yang kadangkala ya sering merugikan juga kepada publik gitu ya. Tapi yang mereka itu ya hanya bisa menstimulus kepada media ya, ini bisa dijadikan sebagai framing media nih. Ya kayak gitu juga menurut saya sih nggak sehat gitu ya. Ini udah memang kaidahnya juga nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Nggak sesuai dengan bagaimana misalnya pendapat yang berkaitan dengan pemilihan umum gitu ya. Misalnya ada yang itu juga sudah menerapkan kaidah-kaidah baku dalam penjejak pendapat, baik itu misalnya dalam hal metode, kemudian proses atau pelaporan, tapi ada juga yang tadi ya, yang tidak kurang disiplin lah ya dalam penulisan, sehingga hasilnya juga ya buruk gitu loh, karena nggak sesuai dengan kaidah-kaidah ini. Nah, tentu ini tidak sama sekali menjadi hal yang itu sebenarnya tidak dibenarkan gitu ya, karena bagaimanapun metode polling ini tentu kita ya harus mengikuti jejak pendapat yang itu harus diinformasikan dengan
secara benar gitu ya kepada publik, kemudian mengikuti kaidah dengan benar, dan harus ada kelompok orang secara profesional yang itu menekuni jejak pendapat publik. Ya kita tahu misalnya kalau media itu ya ada Kompas, lalu kemudian ada Indikator Barometer Indonesia, kemudian ada LSI dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu kemudian semacam kode etik tentang jejak pendapat publik ya, supaya memang tidak dirugikan. Dan tuntutan ini sangat penting karena sifat pendapat itu yang memiliki implikasi yang sangat luas gitu ya. Dan bila jejak pendapat dilakukan dengan benar dan informasi yang dihasilkannya juga sehat, nah itu akan menghasilkan masyarakat yang informatif dan komunikatif gitu. Dan ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan kekritisan masyarakat. Tapi kalau enggak ya justru yang diharapkan itu sebaliknya. Jika memang jejak pendapat itu dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan informasi yang benar tentang opini publik dan akan kemudian membantu membuat kebijakan publik sesuai dengan aspirasi publik. Dan bila pejabat publik itu tidak memperhatikan aspirasi publik, maka tentu akan berpotensi menjadi pejabat publik yang gagal. Banyak gitu ya sekarang kalau bicara soal ini, kegagalan pejabat publik tentu ini merespon bagaimana preferensi publik menghambat penguatan demokrasi kita, karena tentu ada kaitan erat bagaimana jejak pendapat dan strategi politik yang nanti akan dibuat kelompok tertentu, dan ini bisa juga berpotensi disalahgunakan. Nah, ini adalah misalnya contoh jejak pendapat Kompas kemarin nih, baru kemarin hari Senin. Mana ya? Iya benar, berarti setiap hari Senin Kompas ini selalu menyampaikan jejak pendapatnya bagaimana kebutuhan masyarakat ini menjadi prioritas gitu ya. Jadi udahlah, gak usah bahas IKN dulu gitu ya, udah jangan bahas ini dulu, pokoknya kebutuhan masyarakat itu ya harus jadi prioritas kayak gitu. Dengan merespon tadi ya isu-isu yang tadi. Nah sekarang kita masuk ke survei ya. Survei itu ya tadi ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama polling. Ini juga menjadi salah satu penelitian untuk menghimpun opini publik gitu ya, dan banyak digunakan juga oleh lembaga survei untuk mengukur lembaga-lembaga negara termasuk juga parlemen, dan kemudian partai politik nih biasanya juga sering memanfaatkan ini untuk memetakan kekuatan dan bagaimana misalnya peluangnya dalam pemilu nanti nih di 2024, apakah masuk parliamentary threshold atau enggak gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya peluang kemenangannya di suatu daerah tertentu, dan metode ini sah dan efektif untuk mempengaruhi keputusan publik, bagaimana mengatur strategi kampanye kandidat. Tapi kemudian dibutuhkan etika dan integritas agar tetap nilai akademiknya itu ya memang terjaga. Sehingga ya tadi ya jangan sampai ini sebenarnya polling ini atau survei ini tuh ya, ini mohon maaf nih karena oligarki kita juga menguat gitu ya. Kadang-kadang itu ya jadi pesanan gitu. Jadinya survei by order gitu ya. Jadi ya nggak tahu lah ya itu apakah kemudian menegakkan etikanya, integritasnya gitu ya dalam melakukan jejak pendapat survei itu, atau kemudian ya berpacu pada memang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Ya karena memang kita juga ya kartel oligarki kita juga semakin mengkonstruksi gitu ya, terstruktur sistematis masif, maka ini nggak dijadikan, tidak menutup kemungkinan gitu ya, ada memang pesanan-pesanan. Nah, memang kita harapkan ya tidak terjadi seperti ini gitu ya. Nah, apa itu survei? Ya, teknik survei dalam penelitian ya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berskala besar aktual dengan populasi besar, misalnya provinsi atau kemudian negara, sehingga diperlukan sampel ukuran besar gitu ya. Kemudian dalam survei informasi itu ya dikumpulkan dari responden tentu dengan menggunakan kuesioner, dan umumnya dibatasi pada pengertian survei di mana informasi itu dikumpulkan dari sebagian populasi atau sampel. Nah, ini adalah karakteristik teknik survei. Data dikumpulkan dari kelompok besar orang dengan tujuan mendeskripsikan berbagai aspek dan karakter, bagaimana misalnya mengukur sikap, kepercayaan, kemudian kemampuan gitu ya. Nah, data dari informasi ini kemudian diperoleh dengan mengajukan pertanyaan, bisa tadi ya tertulis ataupun lisan, sama juga dengan polling, dan data informasi diperoleh dari sampel bukan dari populasi. Kemudian rancangan survei ini merupakan prosedur di mana peneliti itu melaksanakan survei dan memberikan angket atau skala pada satu sampel dengan mendeskripsikan sikap, opini, perilaku atau karakteristik responden. Dalam kuantitatif itu kan biasanya apa ya, untuk mengukur kekonsistensian responden itu biasanya ya
kita diajukan misalnya pertanyaan yang sebenarnya substantif itu sama gitu ya, di satu pertanyaan atau pertanyaan yang lain, tapi kita melihat nih ada konsistensi nggak nih gitu ya dari responden itu sendiri. Nah, tentu dalam survei juga sama, kita harus memberlakukan prinsip dan etika ya. Kalau bisa sih ya itu dilakukan secara terbuka gitu, transparan dan akuntabel. Kalau perlu memang disampaikan ini yang membiayainya siapa gitu ya, lalu bagaimana populasinya, pemilihan seperti itunya, metodenya itu harus disampaikan kepada publik, analisisnya seperti apa gitu ya. Itu ya harus transparan dan akuntabel. Jadi kalau tidak transparan dan akuntabel, tentu ini menjadi apa ya, pertanyaan kita semua gitu ya. Dan melalui survei tentu peneliti juga bisa membuat klaim tentang kecenderungan yang ada dalam populasi. Teknik survei ini bisa dipahami sebagai ya metode penelitian yang bagaimana mengkaji populasi secara besar gitu ya. Lalu peneliti tentu harus tetap mengikuti etika ilmiah, tidak boleh melakukan survei dengan melakukan penyerangan terhadap privasi orang lain, yang mana responden memiliki hak juga untuk memutus kapan dan kepada siapa mereka ingin mengungkapkan informasi pribadi gitu ya. Lalu etika juga melibatkan partisipasi responden, di mana peneliti harus menanyakan apakah responden itu menyetujui atau enggak nih gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari survei yang diberikan. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca saja gitu ya. Nah, ini yang lucu gitu ya. Katanya ada 110 juta dari masyarakat yang itu menunda pemilu 2024. Tapi nggak bisa disampaikan gitu ya datanya kepada publik itu bagaimana prosesnya, bagaimana metodenya, keterbukaannya, transparansinya. Kan ini lucu ya. Ini disampaikan oleh pejabat publik kita gitu ya, di mana ya siapa sih sebenarnya, apakah lalu kemudian muncul nih dari penundaan pemilu itu ternyata ada misalnya dukungan dari kepala desa menunda pemilu 2024 ya, mungkin untuk memperlihatkan ya ini ada loh gitu ya. 110 big data itu yang menunda pemilu. Nah, ini teman-teman di ICW itu kemudian meminta gitu ya keterbukaan informasi publik yang disampaikan oleh pejabat publik. Kan bagaimanapun sebenarnya apa yang disampaikan oleh pejabat publik itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi yang lucu adalah, ini cuma di Indonesia kayaknya gitu ya, jubirnya Luhut itu menyampaikan bahwa ternyata 110 juta big data yang menunda pemilu 2024 itu adalah informasi yang dikecualikan. Jadi informasi dikecualikan yang mana gitu ya. Jadi kalau kita melihat pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu apakah ini menjadi apa ya, data yang dikecualikan gitu ya. Dengan ini kan bagi saya itu contoh buruk survei gitu ya, contoh buruk penelitian ketika itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Kan jadi lucu gitu ya. Nah, selanjutnya ini kayaknya udah sih. Nah, saya kemarin ini ya, karena saya kan di Jawa Barat ya, melakukan kampanye di Provinsi Jawa Barat. Jadi Kabupaten Tasikmalaya itu merupakan salah satu kabupaten yang ikut Pilkada serentak 2020. Nah, ini sebenarnya dilakukan juga oleh lembaga yang sudah kredibel gitu ya. Jadi Quickcon LSI ternyata meleset. Kalau berdasarkan surveinya LSI yang menang itu adalah nomor 4, sementara menurut KPU itu adalah yang menangnya nomor 2 gitu ya. Berdasarkan rekapitulasi berjenjang kan, mulai dari KPPS, kemudian PPS, PPK, sampai kemudian ke kabupaten gitu ya. Nah, itu yang menang berdasarkan rekapitulasi KPU yang menang nomor 2, lalu kemudian perolehan suara yang tinggi itu nomor 2 gitu, kemudian tapi ini lucu gitu, menurut LSI itu ya meleset ternyata. Jadi bagaimana sebenarnya ketika itu meleset, kok bisa sih gitu ya meleset, ya itu juga harus terbuka kepada publik gitu. Jangan kemudian menutup mata ya udahlah aku nggak tahu apa-apa, yang nggak gitu ya. Lalu kemudian ya memang kecurangan survei juga banyak dilakukan yang ini sebenarnya ya bisa dijadikan sebagai hal untuk menipu-nipu rakyat gitu ya. Nah, saya sebenarnya ingin share sedikit teman-teman di Indonesia itu juga melakukan survei ya. Kita melakukan jejak survei dan jejak pendapat juga sebentar.
udah di-download belum ya? Kepada ini rutin gitu ya, diselenggarakan oleh teman-teman kita, teman-teman di provinsi dan kabupaten kota. Jadi bagaimana mengukur elektabilitas, misalnya bagaimana sih kinerja kepala daerah gitu ya, lalu kemudian kinerja DPR itu sudah sejauh mana. Nah itu dilakukan survei, sebentar ya, ini masih dalam download oleh teman-teman di DIP Indonesia. Saya coba share screen ya. Oke. Nah, ya ini kemarin ya teman-teman, kepemiluan dan demokrasi ini bagaimana misalnya mengukur tingkat partisipasi pemilih kayak gini. Ini sebenarnya ya tidak tidak sesempurna mungkin ya seperti LSI dan lain sebagainya. Ini teman-teman juga masih dalam proses pembelajaran ya. Jadi kalau ada masukan, saran, kita juga sangat ya responden ya, berdasarkan jenis kelamin kita juga sangat terbuka gitu ya, karena tentu DIP ini juga ya sebenarnya bukan lembaga yang betul-betul sudah benar-benar kredibel gitu dalam hal survei. Nah ini teman-teman yang mulai dari gaya kepemimpinan gitu ya, bagaimana partisipasi masyarakat juga terhadap proses pembangunan. Nah ini untuk untuk agar memang tahu nih sebenarnya seperti apa sih yang terjadi di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Kayak gini, sampai misalnya alasan datang ke TPS gitu ya, datang ke TPS atau enggak, alasan memilihnya itu karena apa gitu. Terus misalnya ya adalah lain-lain lah, itu pokoknya teman-teman di kabupaten kota ya kita biasanya intens ya teman-teman yang ada di provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan survei jejak pendapat itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar diskusi, karena saya juga masih belajar dan memiliki keterbatasan ilmu, keterbatasan wawasan, apalagi keterbatasan pengalaman jauh banget sama Bang NHS. Maka mudah-mudahan ya apa yang keliru, apa yang saya sampaikan kurang tepat, ya silahkan dikritisi. Gitu. Saya orangnya nggak anti kritik. Silahkan. Terima kasih, mungkin itu saja Bu Fitri. Okay. Jadi memang kan ini kan ada yang sifatnya tertutup gitu ya, ada yang terbuka. Nah kalau yang tertutup itu kan biasanya kita pakai skala Likert ya. Ada yang setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat setuju dan sangat setuju. Biasanya ada 5 interval tuh yang kemudian itu digunakan. Koreksi Bu bisa kalau saya keliru gitu ya. Nah biasanya kalau diberikan pertanyaan tertutup biasanya seperti itu. Misalnya ya menunda pemilu 2024 itu merusak demokrasi, misal. Atau saya udah bikin sih sebenarnya beberapa pertanyaannya. Boleh gak Bu saya share Bu? Iya, biar tambah jelas. Kemarin itu sebetulnya saya bikin bentar, ini agak butuh waktu yang lama. Jadi kalau di DIP ini bukan ada yang namanya kursi ya, kursus kepemiluan dan demokrasi. Jadi dikhususkan untuk perempuan, generasi milenial, dan generasi Z. Nah biasanya kita memang suka ada kuesioner setelah itu gitu. Sebentar. Ini masih proses inilah ya, masih loading. Nah memang ya sebetulnya sih seperti itu. Jadi ya diberikan kebebasannya itu kebebasan dalam melakukan penceklisan itu gitu ya, kecuali kalau misalnya yang sifatnya terbuka. Menurut Anda ya itu nggak ada, misalnya nggak pertanyaannya bukan tertutup tapi misalnya terbuka, ya itu sebenarnya kan diberikan kebebasan gitu ya untuk responden dalam hal menjawab. Justru yang salah itu kalau misalnya diisikan gitu kan, itu bisa jadi misalnya diisi atau misalnya diisikan oleh peneliti gitu ya, itu kan bisa jadi ada manipulasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau misalnya terdapat
di apa sudah ada gitu ya, kemudian prosesnya terbuka gitu, itu ya bisa dipertanggungjawabkan gitu, dan itu tentu kebebasan kita gitu ya sebagai responden mau memilih jawaban apa, artinya memang ya sama sekali tidak ada apa intervensi gitu ya dari dari siapapun dalam menjawab pertanyaan itu. Memang yang diharapkan itu kan kita ya betul-betul itu murni ya atas jawaban kita gitu, sehingga tidak kemudian apa ya, tidak kemudian yaitu by design atau kemudian by order yang tadi ya yang tidak kita harapkan gitu. Itu betul-betul murni dari suara rakyat gitu ya, suara dari responden itu sendiri. Seperti itu sih Bu. Sebentar Bu, ini masih dalam proses. Saya sebetulnya udah, nah ini nih, udah bisa. Bentar. Kok gak bisa share screen ya? Duh, ini lagi agak batuk-batuk. Bentar. Kok gak bisa di share screen? Kalau batuk itu tanda-tandanya itu, Nan. Kenapa Bang? Kalau batuk itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Mau masuk angin. Dong Bang. Besok aku presentasi ini di kampus. Bentar, ini masih muter nih. Mana ya? Sudah bikin sih pertanyaannya. Nah, ini. Bisa. Udah muncul belum? Belum. Loh, kenapa ya? Wah, aneh sih. Bang, ini aku udah dijadiin host kan? Oh, udah dua-duanya. Udah bisa. Aku nampaknya kurang ini, Bang. Nah, ini. Jadi kemarin itu kan ada menyelenggarakan ini Bu, pemilih pemula gitu ya, pendidikan politik untuk pemilih pemula di Yogyakarta terhadap demokrasi pemilu dan partai politik. Aduh maaf ya kalau saya banyaknya mencontohkan studi kasusnya ini gitu. Tapi kalau ada yang lain, saya mungkin lebih ini ya dari fakultas lain mungkin bisa lebih mewarnai gitu ya diskusi kita pada malam hari ini. Nah kayak gini sih sebenarnya ini juga simple sih Bu, skala Likert aja gitu ya. Ini data respondennya tentu harus jelas ya. Mulai misalnya dari nama lengkap, kemudian jenis kelamin, usia, nama kampus, nama prodi, organisasi saat ini. Ini menjadi sangat penting database ini karena ya untuk melihat bagaimana sebetulnya persepsi dari mahasiswa gitu ya terhadap keyakinan, pengetahuan dan pandangannya tentang organisasi. Nah, ini kan saya bikin beberapa indikator ya, yang kemudian itu variabel diturunkan gitu ya, dan kemudian diturunkan lagi jadi dalam bentuk pertanyaan. Nah, kayak misalnya ini berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, dan pandangan tentang demokrasi. Saya yakin demokrasi adalah sistem negara terbaik di dalam sistem dibandingkan dengan sistem khilafah, sistem kerajaan, sistem komunis. Ini yang menarik nih Bang NHS di Jawa Barat nih ya. Hasil dari DIP gitu ya. Ini kan biasanya suka di ini ya kuesionernya. Ternyata masih banyak responden yang maksudnya pemilih pemula yang itu meyakini bahwa khilafah itu adalah sistem demokrasi terbaik gitu. Nah ini PR nih buat Bang NHS nih dari hasil surveinya DIP gitu ya. Itu ternyata masih banyak gitu yang mereka tuh meyakini bahwa ya sistem pemerintahan terbaik itu adalah ya khilafah gitu, bukan demokrasi, karena udah pesimis gitu dengan demokrasi Indonesia saat ini yang semakin mengalami stagnansi dan regresi demokrasi gitu ya. Itu jawaban mereka loh, dan saya nggak berpikir ya maksudnya ternyata ketika alasannya apa ya alasannya diungkapkan itu gitu ya. Nah itu saya yakin demokrasi akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan rakyat. Kayak gini-gini sih sebetulnya. Nah mungkin dari data sini kemudian nanti
datanya ya kita olah begitu ya. Seberapa persen misalnya yang menjawab di pertanyaan ini apa setuju, tidak setuju gitu ya, kemudian sangat tidak setuju dan lain-lain. Lalu misalnya bagaimana keyakinan pengetahuan tentang pandangan tentang pemilu, bahwa sistem pemilu adalah sistem yang baik dalam demokrasi, kemudian sistem pemilu melahirkan pemimpin yang diharapkan rakyat. Nah ini juga sebenarnya banyak yang menarik pertanyaan-pertanyaan dari responden ini jawabannya tuh. Nah lalu kemudian misalnya berkaitan dengan partai politik. Misalnya bagaimana salah satu fungsi partai politik itu ya adalah mengartikulasikan, mengadvokasi kepentingan rakyat kepada pemerintah. Banyak juga yang menjawabnya tuh ya tidak setuju gitu, karena selama ini partai politik itu ya hanya bekerja untuk kepentingan elit tertentu, bukan bekerja untuk kepentingan rakyat. Bahkan partai politik itu nggak hadir ketika rakyat itu membutuhkan, tidak memberikan pendidikan politik dan lain sebagainya. Ini menarik sih sebenarnya. Bagaimana salah satu tujuan partai politik itu adalah meraih kekuasaan kayak gini-gini gitu. Lalu beberapa pandangan lain tentu saja terhadap konstitusi. Sebenarnya ini sih kalau nanti mau di-share ya boleh sekali. Nah tadi ya sebenarnya ya memang beberapa kali pemilu ke pemilu gitu ya, dari misalnya 2015, 2017, 2018, 2020 ya itu memang kerap kali ada aja gitu ya lembaga survei yang itu sebenarnya lembaga surveinya itu kurang kredibel apa gitu ya. Iya tapi memang banyak juga gitu ya yang itu kemudian meleset gitu. Nah bagaimana sebetulnya ketika quick count KPU gitu ya dengan tadi ya hasil dari lembaga survei itu ternyata tidak sinkron gitu ya, atau misalnya melenceng. Nah, saya rasa ya lembaga survei itu harus terbuka kepada publik, itu harus transparan kepada publik. Bagaimana cara dia proses pengambilan samplingnya dan lain sebagainya gitu ya, sampai kemudian ya ternyata melenceng gitu loh hasilnya itu. Ini kan bisa jadi apa ya, menjadi kegaduhan gitu ya untuk kita semua. Tapi ya menurut saya baiknya selain memang ya minta maaf itu pasti yang dilakukan oleh lembaga survei, karena minta maaf itu kalau dalam teori image restoration teori itu menjadi salah satu hal yang itu kategori langkah terakhir dalam memperbaiki citra publik, citra organisasi, citra institusi ataupun citra pribadi gitu. Jadi meminta maaf itu adalah bentuk mortification gitu ya. Bentuk ya itu hanya ya untuk memperbaiki citra pribadinya, nggak ada cara lain selain dengan melakukan permintaan maaf. Nah tapi selain permintaan maaf gitu ya, saya rasa ya memang harus disampaikan gitu secara transparan dan akuntabel kepada publik bagaimana proses by proses yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut sampai kemudian lembaga surveinya ya ternyata meleset gitu, karena yang kemarin di LSI itu ternyata ada kesalahan dalam pengambilan sampel gitu. Nah itu juga harus disampaikan gitu ya kepada publik, karena jangan sampai kemudian ya itu tadi ya merugikan publik itu sendiri. Nah lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya terlalu banyak. Oh ya, tadi skala Likert itu ya, apakah misalnya boleh nggak 2 gitu ya, atau misalnya 3? Kan gini ya, skala sikap itu kan ini jadi bahas kuantitatif Bu. Kalau ada hal yang sebenarnya nanti ada kekeliruan, mohon ini ya Bu ya dikoreksi. Skala sikap itu setahu saya ya bukan hanya skala Likert. Tapi juga ada skala Goodman, rating scale, semantik diferensial gitu ya. Kemudian ada skala Thurston juga gitu. Skala Likert juga ternyata ada yang misalnya jawabannya itu ya kalau tadi kan setuju, ragu, netral, tidak setuju, sangat setuju gitu ya. Itu kan
ada yang dalam bentuk pertanyaan positif, ada juga yang misalnya dalam bentuk hal yang negatif gitu ya. Nah, lalu tapi ada juga misalnya yang pakai skala Goodman. Jadi skala Goodman itu ya persoalannya iya tidak, benar salah, positif negatif, atau kemudian pernah tidak pernah gitu. Nah, itu bisa juga dijadikan ya atau tidak, kan banyak ya. Sebenarnya bisa sih dijadikan apa ya, yang dijadikan sebagai skala sikapnya itu tuh mau pakai yang mana gitu lah ya. Nah, ini jadi ke kuantitatif nih. Jadi tapi juga ada yang misalnya karena datanya juga ya, tapi ada juga yang pakai juga misalnya mix method gitu ya. Kan kayak misalnya dari Creswell itu kan bagaimana misalnya menggunakan mix method gitu. Jadi ada kuantitatif, kualitatif gitu. Nah, itu saya rasa ya tergantung juga bagaimana dari isu yang kemudian diangkat gitu ya. Kemudian juga bergantung kepada indikator dan ini yang diturunkan. Itu sebetulnya harus teknis banget lah. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa dielaborasi di kelas. Nah, lalu ya namanya kuantitatif itu kan beda ya dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu kan dia berangkatnya dari induktif gitu ya. Tapi kan kalau kuantitatif itu deduktif. Nah, dalam kuantitatif itu kan biasanya kalau kuantitatif itu saya nggak tahu ya kalau di politik itu gimana. Tapi kalau di komunikasi biasanya memang kuantitatif itu nguji teori gitu. Nguji teori. Tapi kalau kualitatif dia berangkat dari sebuah permasalahan, ya ada nih saya punya permasalahan ini di lapangan gitu ya, kemudian rumusan masalahnya kayak gini, fokus penelitiannya kayak gini. Sebenarnya teori itu cuman hanya sebatas guidance aja gitu, bukan kan misalnya kayak saya meneliti soal political public relation. Aduh, saya politik terus, ekonomi saya kurang bisa karena kurang menguasai. Gimana ya? Ya udahlah ya, itulah ya. Nah, soal itu misalnya ya, soal political public relation partai gitu, misalnya bagaimana di era keterbukaan informasi publik. Saya mungkin bisa dijadikan teorinya itu misalnya pakai dari John Grunik atau misalnya pakai dari Strombeck gitu ya, political public relation-nya, tapi kan di lapangan itu ketika ada temuan-temuan gitu ya Bu ya, yang kita temukan itu bisa jadi modelnya tuh lain gitu. Bisa jadi saya tuh nggak pakai keduanya gitu. Bisa jadi saya juga menghasilkan teori yang baru gitu loh. Itu gitu kalau di kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu ya teori itu ya cuman sebatas guidance aja. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya menentukan gitu ya ketepatan dalam kuantitatif itu dalam teori? Ya sebenarnya tergantung apa yang mau kita teliti gitu. Tergantung juga apa yang mau kita ukur gitu. Nah, itu juga akan sangat menentukan metodenya kayak apa gitu. Lalu biasanya kalau margin of error itu biasanya pakai metode Slovin ya Bu ya, karena kalau Slovin tuh margin of error-nya itu 0,5%. Nah, kita mau berangkatnya dari mau mengkaji apa, misalnya persepsi publik terhadap apa ya, media gitu ya. Itu biasanya bisa pakai teori agenda setting atau misalnya bisa pakai teori jarum hipodermik atau misalnya ya banyak lah gitu ya, macam-macam gitu. Kayak gitu sih. Tapi saya nggak tahu itu apakah related atau enggak di politik ya. Nah, tapi biasanya memang kayak gitu. Kalau kuantitatif itu ya dia nguji teori, makanya teori-teori itu kan diturunkan ya Bu ya, misalnya dalam bentuk indikator, variabel dan lain sebagainya gitu. Nah, itu jadi panjang banget. Nah, tapi memang dalam kuantitatif itu ya sifatnya ya memang dia nguji teori. Jadi kita sebenarnya mau isunya tuh apa gitu ya, yang mau kemudian kita jadikan sebagai sebuah bahan penelitian, nanti itu ya harus berhubungan dengan teorinya tuh ya memang harus tepat gitu kalau kuantitatif. Beda kalau dengan kualitatif. Kualitatif itu kan ya hanya sebagai apa ya, sebagai bisa jadi nggak menggunakan teori, bisa jadi dia misalnya lahir dari teori yang baru gitu ya.